Selamat malam Bapak Ibu, umat Basis Santo Eugenius yang terkasih. Kembali kita boleh mengadakan pertemuan ketiga untuk sharing kitab suci nasional tahun 2020. Kali ini kita akan memasuki pertemuan ketiga dengan tema perutusan dan tantangannya yang ditulis oleh Bapak Balan Kacau dari Keuskupan Tanjung Selor. Mari kita menyiapkan hati dan kita akan masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu sendiri untuk menyelamatkan kami. Yesus Putramu juga telah memanggil dan memilih kami untuk menyampaikan kabar gembira keselamatan bagi semua orang. Kami mohon agar Engkau berkenan mengaruniakan kepada kami rahmat untuk menjadi pewarta kabar gembira yang siap diutus kemana saja di tengah dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk belajar dari sabda Putramu, agar melalui pertemuan dan pendalaman kitab suci ini, iman kami semakin diteguhkan dan kami siap diutus. Dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, umat Basis Santo Eugenius yang terkasih. Mari kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita masuk langkah yang berikut, yaitu kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan kita buka di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekalian untuk meminta pimpinan daripada Roh Kudus, untuk kita boleh berdoa, memohon agar kita boleh mengerti dan memahami firman Tuhan ini ketika kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Saya mengharapkan untuk kita semua bisa baca kitab sucinya masing-masing. Semoga kita semua bisa memahami, mengerti firman Tuhan ini, menjawab pertanyaan, sharing kitab suci ini. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian poreko firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi kamu ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pertanyaan untuk sharing. Bapak Ibu, siapkan hatinya, dengarkan baik-baik apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan sharing kitab suci kita ini. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Yesus mengutus 70 murid itu?
Mengapa? Ayo, ada yang tahu atau ada yang mengerti? Silakan menjawab pertanyaan daripada pertanyaan pertama sharing ini. Mengapa Yesus mengutus 70 murid? Karena apa? Karena Yesus menginginkan supaya mereka boleh mewartakan daripada sabdanya ini di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat. Dan kalian akan menjawab, dilihat di dalam Alkitabnya pasal Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, seri yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa saja pesan-pesan yang diberikan Yesus kepada murid-murid sebagai panduan bagi mereka. Kira-kira apa pesan-pesannya Yesus kepada murid-muridnya? Pasti ibu-ibu ataupun juga OMK atau anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu mungkin tahu daripada pertanyaan ini. Silakan boleh menjawab, ditulis di buku ataupun di catatan, ya, atau di ayat manakah yang sangat cocok kata-kata pesan yang diberikan Yesus kepada murid-murid itu. Ya, itu di mana dia katakan bahwa Yesus mengutus murid mereka itu berdua-dua mendoli setiap kota di mana hendak dikunjung mereka. Jadi kata Yesus kepada mereka, Tuhan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya Tuhan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah siapa? Serigala. Itu maksudnya Yesus, ya, pesan-pesannya. Yang ketiga, apa yang dimaksud Yesus dengan perkataan aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala? Apa maksudnya itu dengan perkataan itu? Maksudnya adalah Bapak Ibu serta anak-anak yang kekasih, di tengah-tengah domba atau di tengah-tengah serigala itu artinya dunia di luar sana itu banyak yang kita hadapi, tantangan-tantangan, banyak cobaan-cobaan, banyak musuh-musuh, banyak orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran kita secara minoritas ini. Oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa kita harus berhati-hati. Banyak orang yang tidak mau menerima kita. Mereka tidak mau menerima kehadiran kita. Oleh karena itu harus berjaga-jaga, harus waspada di dalam mewartakan sabda Tuhan itu. Itu maksudnya seperti itu, ya. Dan juga masih kalimat-kalimat yang banyak lagi dalam teks kitab suci itu, kalian akan menjawab dan cocokkan jawabannya. Harapan saya mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk mengerti, belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ini. Pertanyaan yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus sebagai utusan di masa sekarang ini? Ya, maksud saya tantangan dihadapi oleh murid-murid Yesus itu sebagai utusan untuk kita yang umat manusia ini, umatnya sekarang ini, itu di masa-masa sekarang itu kira-kira tantangan apa yang kita hadapi? Ya, jelas tadi saya sudah katakan bahwa ketika orang-orang mau menerima kita tuh ada orang-orang yang tidak suka kalau kita memberitakan sabda Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kalau kita masuk di sebuah kota ada yang menerima kita, ya syukur, puji Tuhan. Kalau mereka tidak menerima kita berarti kan kita harus keluar dari kota itu. Artinya apa? Mereka tidak mau menerima kehadiran kita di situ. Jadi tantangan-tantangan yang kita hadapi itu ya perlu kita lawan. Ya, artinya kita keluar. Jadi apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang ke-12 mengatakan bahwa aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, Bapak Ibu umat basis yang terkasih, nah lewat sharing ini kita ketahui bahwa Yesus menghendaki agar kabar gembira itu, keselamatan di bawahnya dapat diketahui dan dialami oleh semua orang. Yesus perlu melibatkan murid-muridnya agar apa? Pewartaan kerajaan Allah itu menjadi tanggung jawab bersama. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21b. Itu berarti apa? Bahwa sabda dan tindakan Yesus harus dilanjutkan oleh para muridnya, yakni semua orang yang mengikuti Yesus termasuk kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengharapkan bahwa sharing ini saya mengambil hanya poin-poin saja
Jadi tinggal kita akan mengambil, baca dan lihat di buku-buku panduannya yang lain. Nanti kalian akan melihat, oh ternyata begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita akan masuk di dalam daripada aksi nyata kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekarang kita akan masuk daripada aksi nyata kita. Aksi nyata kita ini di pertemuan ketiga ini adalah sabda Yesus ini tentu saja tidak bisa kita tafsirkan berdasarkan pemahaman atau pemikiran kita secara harafiah dan dangkal ya. Perintah Yesus ini masih perlu dicerna sesuai dengan konteks kita pada saat ini dan saat di sini. Yang terpenting bahwa kita bisa mengambil bagian dalam tugas perutusan yang sesuai dengan kondisi sekitar kita. Minimal kita bisa mencernakan suatu aksi sederhana yang bisa secara nyata kita lakukan setelah merenungkan sabda Tuhan dalam pertemuan ini. Kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudaraku, aksi nyata apa yang bisa kita wujudkan dalam tugas perutusan kita ini? Nah, untuk itu kalau kita sudah mempunyai niat aksi nyata kita, sekarang kita akan masuk di dalam doa syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Peran Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Kupercayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Mari kita berdoa bagi gereja dan pemimpinnya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin kita, agar mereka juga mengambil kebijaksanaan dan mereka juga senantiasa mengurus, membantu negara dan dunia ini, sehingga COVID-19 ini cepat berlalu dan teratasi. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, Bapak Presiden sampai tingkat RT. Semoga mereka juga mengambil terobosan-terobosan baru untuk menyelamatkan negara kita dari COVID-19 ini, sehingga bangsa dan negara kita sehat selalu, dijauhkan mara bahaya dan malapetaka. Buat paroki kita Santo Yosef Pekerja dan juga para pastor yang senantiasa memimpin dan membantu pelayanan di paroki kita ini, agar mereka selalu sehat selalu. Mereka siap sedia melayani umat Tuhan di tengah COVID ini. Berkatilah juga Taman Doa Maria yang sedang dibangun dalam proses penyelesaian. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan para donatur, para sumbangan yang senantiasa memberikan apa yang mereka miliki untuk gereja. Dan Taman Doa Maria ini bisa digunakan oleh semua umat. Kita berdoa bagi umat basis kita, Santo Eugenius dan pengurus basis. Semoga kerjasama yang baik, yang solid, membangun umat basis semakin kekeluargaan, mencintai satu sama lain, keterbukaan, dan bertanggung jawab dalam memimpin umat basis ini, sehingga kedepannya semakin lebih baik lagi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tibalah saatnya kita akan berikan persembahan dan kolekte kita, dan kita akan satukan daripada doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita akhiri pada doa kita ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau memanggil kami dan mengutus kami untuk mewartakan kabar gembira keselamatan. Berkatilah kami agar selalu setia mengemban tugas panggilan kami sebagai murid-Mu yang diutus kemana saja untuk mewartakan kabar gembira keselamatan bagi semua orang. Bimbinglah dan dampingilah kami selalu melalui Roh Kudus agar mampu menghadirkan karya keselamatan di tengah dunia, mulai dari keluarga kami, lingkungan, dan masyarakat luas.
Jadikanlah kami pekerja-pekerja di ladang-Mu yang Engkau lengkapi dengan berbagai karunia dan rahmat, agar benih yang Kau tabur melalui para utusan-Mu dapat berbuah limpah, yakni terwujudnya keselamatan bagi semua orang. Sebab Engkau Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir saat malam hari ini diberkati oleh Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan shalom.